Salam sejahtera, jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Saya berharap saudara tetap sukacita, tetap bersemangat mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon pimpinan Roh Kudus, hikmat dari Roh Kudus, sehingga kami dapat mendengar, kami dapat mengerti dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan dari Matius 8 ayat 16. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Demikian Matius 8 ayat 16. Tema kita hari ini, perkataan dan kuasa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah saudara pernah melihat orang yang kerasukan setan? Jika tidak pernah, ya nggak masalah. Jadi tidak usah harus melihat yang kerasukan setan ya. Tapi secara umum, ketika ada orang kerasukan setan, maka sebagai orang Kristen, kita berdoa untuk mengusir setan yang mengikat orang tersebut. Alkitab menceritakan bahwa dalam pelayanan Yesus bersama dengan murid-muridnya seringkali berhadapan dengan orang-orang yang demikian. Orang-orang yang kerasukan setan. Lalu apa yang dilakukan oleh Yesus? Kalau kita memperhatikan teks ini, bacaan kita, dikatakan bahwa Yesus mengusir roh-roh itu dengan sepatah kata. Wah, dengan sepatah kata. Yesus memberi perintah melalui perkataan yang berotoritas. Tentu ini bicara tentang otoritas atau kuasa ilahi, kuasa kerajaan surga. Yesus membebaskan orang yang kerasukan setan melalui perkataan. Sekali lagi ayat ini, Matius 8 ayat 16. Disebutkan bahwa dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang menderita sakit. Juga sebenarnya kalau kita baca dalam Lukas 8 ayat 54 sampai 55, lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Yesus berkuasa atas surga dan bumi. Dia berkuasa atas setan-setan. Dia berkuasa atas segala roh apapun. Dia berkuasa atas segala penyakit. Sebenarnya itu yang menjadi poin penting. Bagaimana dengan murid-muridnya? Setelah Yesus naik ke surga, maka tugas pelayanan dilanjutkan oleh murid-murid untuk memberitakan Injil. Banyak orang mengalami kesembuhan dan mujizat. Mereka juga kemudian mengajar banyak orang, memuridkan mereka menjadi murid Kristus. Tapi ada satu kesempatan ketika Petrus berjumpa dengan orang lumpuh. Petrus melayani orang itu dengan berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Kisah 3 ayat yang ke-6. Perkataan yang diucapkan dengan keyakinan iman. Dalam nama Yesus Kristus memiliki kuasa untuk mengusir setan ataupun untuk menyembuhkan, bahwa orang lumpuh itu sembuh, dia berjalan. Ini adalah keajaiban, ini mujizat. Perhatikan bahwa yang berkuasa sesungguhnya bukan Petrus, bukan manusia, tapi Yesus Kristus Tuhan. Dialah yang berkuasa. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita tentang hubungan antara kuasa rohani dan perkataan. Kita memiliki kuasa ketika kita hidup dalam Tuhan. Kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Di luar pimpinan Roh Kudus, berarti itu bukanlah kuasa rohani. Bukan kuasa yang berasal dari Tuhan. Maka kita harus menjaga perkataan kita, agar kita memperkatakan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Dan motivasinya juga haruslah dalam rangka mengagungkan Tuhan.
agar perkataan kita memiliki power, memiliki kuasa yang dapat membangun, yang dapat menyembuhkan, yang dapat membangkitkan semangat, bahkan yang dapat memulihkan. Ya, jadi perkataan yang diucapkan dengan kuasa tentu dalam rangka melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi juga tidak sembarang kita memakai nama Yesus untuk keinginan kita. Kita tidak sembarang berkata demi nama Yesus, tapi tanpa motivasi yang murni, tanpa tujuan untuk kemuliaan Tuhan, tentu itu tidak diperkenankan. Karena itu saudara, mari kita terus membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan, supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus, diberikan hikmat, diberikan kuasa untuk kita bisa memperkatakan perkataan-perkataan yang penuh kuasa, yang membangun. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kiranya Roh Kudus memimpin kami supaya kami tetap dapat berkata-kata sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami tetap dapat melakukan bagian kami, tanggung jawab kami, pelayanan kami, pekerjaan kami dengan tetap mengandalkan kuasa Tuhan. Sebab kami tahu tanpa Tuhan, maka segala apa yang kami lakukan, bahkan yang kami perkataan, sesungguhnya tidak memiliki otoritas apa-apa. Karena itu sekali lagi, pimpin dan sertai kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam.